beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. So basically I informed them of all your commitments to help us control these very dangerous diseases that are endemic in our country, and the success of the polio vaccine. And we look forward to a breakthrough in the malaria and TBC, which I think will not be too far in the future. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Demikianlah pernyataan dari Presiden kita, yaitu Pak Prabowo, yang menyatakan kepada Bill Gates, ya, baru-baru ini Bill Gates datang ke Indonesia, dan pernyataan Pak Prabowo itu berharap, ya, dengan datangnya Bill Gates itu ini akan mengurangi penyakit tuberkulosis atau TBC yang per tahunnya itu menyebabkan 100.000 kematian penduduk Indonesia, yang berarti per 24 jam atau per harinya itu sekitar 273 orang itu, atau per jamnya itu 11 atau 12 orang itu meninggal akibat penyakit TBC. Dalam hal ini ada narasi dari beberapa konten kreator gitu, ya, menyatakan Bill Gates membawa uang 159 juta US dollar gitu, berinvestasi ke Indonesia, kemudian Indonesia dijadikan kelinci percobaan. Katakanlah 159 juta US dollar ini benar gitu, tapi konsepnya tuh nggak begitu, teman-teman. Jadi 159 juta US dollar ini itu diberikan Bill Gates secara bertahap sejak tahun 2009, ya. Jadi sejak tahun 2009 hingga kini itu kalau dihitung investasinya Bill Gates itu sudah mencapai di angka 159 juta US dollar. Dan tentu saja ada istilah tidak ada makan siang gratis gitu, atau tidak ada sesuatu yang diberikan itu secara percuma-cuma. Artinya rencana ini, katakanlah vaksin TBC gitu, ya, ini itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, 2009, ya, 16 tahun yang lalu gitu. Dan ini terjadi pro kontra juga, artinya nggak semua orang setuju akan apa yang dimaukan oleh Pak Prabowo, yaitu Pak Prabowo kan menginginkan, ya, termasuk tadi, ya, vaksin TBC dan vaksin malaria gitu yang disebutkan kepada Bill Gates gitu, dan ini akan memudahkan untuk mengontrol penyakit atau mengatakan istilahnya mengurangi penyebab kematian yang terjadi oleh malaria dan TBC. Dan tidak semua orang setuju tentang ini. Dalam hal ini kita saksikan video dari mantan Menkes Siti Fadila. Pak Prabowo yang saya hormati, kami ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk negara ini. Presiden Trump telah sadar dan berani keluar dari WHO dengan alasan karena beliau merasa tertipu, dan beliau menyatakan atau menolak Pandemic Agreement dan IHR Amendment, karena dua-duanya ini akan mengancam kedaulatan nasionalnya. Presiden Putin juga menolak Pandemic Agreement dan Amandemen IHR, dan ini sudah terjadi pada awal-awalnya, jadi sudah dari dulu. Maka Pak Prabowo, demi keselamatan dan kedaulatan negara kita, kami mohon, 1, keluar dari Pandemic Agreement. 2, keluar dari IHR Amendment. 3, cabut mandatory vaksin di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan.
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Merdeka. Terima kasih. Demikianlah yang dinyatakan oleh Siti Fadila, yang menyatakan berharap Pak Prabowo mau keluar dari pandemic agreement dan amandemen IHR ya. Artinya memberhentikan kasus atau langkah-langkah yang akan dilakukan Bill Gates. Tapi seperti Pak Agit bilang tadi dari awal ya, investasi yang sudah dikeluarkan Bill Gates ini nggak mungkin lah secara free dikasih ya, katakanlah itu dana hibah gitu istilahnya. Tapi apakah ini real hibah atau tidak ada timbal baliknya? Justru investasi ini yang dilakukan sudah lama gitu, sejak 2009 mungkin. Pada saat itu Siti Fadilah masih menjabat atau tidak, Pak Agit kurang ini ingat juga, tapi yang mungkin sekitar pada saat itu Siti Fadilah masih menjabat mungkin ya. Jadi udah dari 16 tahun yang lalu sudah diinvestasikan. Jadi posisi Indonesia ini, Pak Prabowo terutama, ini akan sulit gitu. Kalau menolak pandemic agreement, yang artinya kita nggak tahu di balik hibah dulu ada perjanjian apa gitu. Artinya ada komitmen apa yang harus dikasihkan. Kalau dibatalin begitu aja 159 juta US dollar ini gimana gitu. Artinya ini teman-teman, nggak mungkin lah seorang Bill Gates, kita tahu dia itu seorang pengusaha ya. Pengusaha itu artinya memberikan sesuatu tuh kalau mancing gitu ya, mancing pakai cacing pengen dapat ikan gitu ya. Artinya kan seperti itu. Nggak mungkin dia mau memberikan umpan gitu aja gratis gitu kan, enggak ya, logikanya kan seperti itu. Nah ini kan posisinya Indonesia susah gitu, jadi maju kena gitu. Kalau maju kita ya mau tidak mau memang harus maju ya, karena sudah istilahnya sudah diokekan oleh Pak Prabowo dan masuk ke dalam pandemic agreement gitu, yang padahal seperti Trump sendiri telah keluar dari WHO dan keluar dari pandemic agreement, dan Putin, tapi kan Putin pun demikian, tapi kan mereka adalah negara-negara yang kuat. Mereka negara, jangan dibandingkan dengan Indonesia gitu loh. Katakan Amerika Serikat, Rusia, mereka mau keluar dari pandemic agreement gitu, mereka melawan itu, mereka punya kekuatan politik, punya kekuatan katakanlah militer gitu, itu punya, katakan dalam hal ini adalah konspirasi gitu, tapi mereka kan kuat gitu. Kalau kita apa bisa seperti Amerika atau Rusia, mau tidak mau kan ya. Sekarang aja gini lah contoh mudahnya, kita melihat kasus-kasus yang banyak terjadi seperti pagar laut, kasus judi online dan segala macam, ini aja masih di bawah oligarki Indonesia. Apalagi yang namanya oligarki dunia. Kita akan susah untuk keluar atau lepas dari para oligarki dunia. Yang kita tahu caranya juga seperti itu gitu. Jadi caranya ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk, enggak, tapi melalui proses yang lama. Proses itu dari 2009 pelan-pelan dan bertahap dilakukan seperti itu. Terutama seperti vaksin polio gitu ya, investasi Bill Gates itu sekitar 1,3 triliun di situ. Dan sekarang kita punya Bio Farma yang katakanlah vaksin RP 2 miliar gitu ya. RP 2 miliar dosis tiap tahunnya yang diberikan ke 42 negara dan 902 juta rakyat di dunia. Nah, dari situ sudah kelihatan gitu. Cuman permasalahannya dalam hal ini pernyataan Bill Gates ya, itu mengatakan nanti ada kantor perwakilannya didirikan di Singapura gitu loh. Percobaannya di sini gitu, nanti juga masuk Bio Farma dan segala macamnya kan di Indonesia. Tapi kenapa kantor perwakilannya di Singapura gitu? Artinya ada sesuatu hal yang membuat Bill Gates tidak nyaman untuk membuat kantor perwakilan di Indonesia. Mungkin termasuk ya kasus hukum gitu ya. Penegakan hukum di Indonesia ini katakan ya masih labil sekali, kemudian kasus ormas dan segala macamnya. Nah ini yang jadi pertanyakan, kalau mau investasi kenapa nggak sekalian semuanya gitu. Karena kalau kita berharap dengan pernyataan Siti Fadilah kita keluar dari pandemic agreement, ini kayaknya nggak mungkin gitu. Kita akan masuk di situ dan kita ikut di dalam di situ. Dan dalam hal ini gimana menurut teman-teman?
Apa kita harus keluar? Keluar pun juga kayaknya dengan caranya Bill Gates yang masuk dengan perlahan-lahan ya, ini akan susah gitu. Yang kita ketahui sendiri ya, sambutan terhadap Bill Gates oleh Pak Prabowo atau sendiri ya, menyambutnya seperti datangnya seorang apa gitu ya, penolong lah ya, yang menyatakan juga dalam pernyataannya dengan vaksin anti malaria dan TBC akan mengurangi dan mengontrol kesehatan rakyat Indonesia tentunya. Nah, ini yang diminta oleh Pak Prabowo, komitmen dari Bill Gates gitu. Jadi sudah nyata-nyata Pak Prabowo meminta komitmen yang akan dilakukan oleh Bill Gates. Dan dalam narasi yang dibuat oleh Siti Fadila, tentu saja ini akan terbuang kalau menurut Pak gitu ya, karena komitmennya sudah itu. Dan banyak orang juga yang menyatakan tuh, kalau mau coba dulu terhadap keluarga atau orang-orang terdekatnya Pak Prabowo, baru rakyat di bawah yang dijadikan hasil gitu. Setelah dicoba hasilnya ada, baru rakyat gitu. Nah, ini kan maksudnya menyentil Pak Prabowo, apakah vaksin tersebut aman atau tidak gitu, yang akibatnya nanti kalau tidak aman ya rakyat Indonesia juga yang kena duluan. Artinya ini kan jelas-jelas kalau dalam kata kasarnya kelinci percobaan gitu. Jadi orang Indonesia dicoba, kalau berhasil baru disebarkan seperti itu. Dan pertanyaan Pak Git itu kok, apakah memang wajar kita gitu ya sebagai, kalau boleh dibilang tingkat ekonomi dan segala kemampuan berpikir kalau dibandingkan dengan mereka rendah, terus dijadikan kelinci percobaan dengan mendapatkan dana hibah. Nah, itu apakah itu wajar gitu? Apakah itu sebanding gitu? Ini tentu menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab gitu, karena permasalahannya itu nggak sederhana yang kita kira gitu. Ini masalahnya kompleks sekali gitu, terkait dengan investasi, terkait dengan konspirasi dan sebagaimana macamnya. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.